Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiq wa adil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Hadapan guru-guru kita di Silatori Koko Diriyan Sabana Munasir Sirna Rasa PPKN berkhusus kepada Syekhina Mursyidina Murabi Arwahina Hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghas Kota Sabah Isra Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, minarrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Segenap para Syekh Mursyid yang hadir pada manaqib online internasional pada pagi hari ini, di antaranya Romo Yai Mahya, Romo Yai Mustafa, Romo Yai Anang, Bunda Cahaya, Bunda Dr. Sari, Pak Profesor Fiatno. Wabil khusus kepada Sahibul Hajat, Bapak Haji Ahmad Miroji dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, wabil khusus melalui pengarsa Abah. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, masih di bulan Safar, di hari-hari terakhir. Huruf yang ketiga adalah ra, wa amarra fi hada syahri riyadatun nafsi. Wa hiya bil istiqamati fil tisali awamirillah wa sinabi nawahihi ma tahdibiha wa tazkiyatiha anil akhlaqil madhuma ilal akhlaqil mahmudah. Wa takhliyatiha bitarki ma'lufatiha wa takhliyatiha bidhikrillah. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Guru kita menjelaskan di dalam bulan Safar, rohnya ditakwili, dimaknai dengan riyadatun nafas, berlatih diri. Wahia bil istiqomah, melatih diri. Ini adalah dengan istiqomah. Ya. Istiqomah. Dari film ada istaqomah, yastaqimu, istiqomatan. Istiqomah. Ya. Di dalam kitab Kanzul Aras, ya, jilid 1 halaman 29, yang ditulis oleh Abah Jagat Al-Kholis, yang merupakan sabda agung guru kita pengarsa Abah. Istiqomah, orang yang sudah istiqomah itu, ya, istiqomah apanya? Ya tentunya adalah mengamalkan zikir. Ketika sudah istiqomah mengamalkan zikirnya, tidak terhalang oleh apapun, tidak terhalang oleh siapapun, tidak tergantung kepada apapun, selalu istiqomah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, panas, dingin, dan semua tetap dilaksanakan istiqomah zikirnya. Maka apa yang terjadi? Maka satu akan banyak melihat yang tidak kelihatan orang lain. Ya. Orang yang zikirnya sudah istiqomah, tidak tergoyahkan, tidak terganggu oleh apapun. Ini kata guru kita, Fakir Sahabat, akan bisa melihat segala sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Ya. Yang tadinya nggak ngelihat, dibuka tabirnya, dibuka hijabnya, akan bisa ngelihat. Tapi itu jangan dilihat. Artinya apa? Ya cukup kelihatan, tapi nggak usah dimacam-macamin. Orang yang istiqomah zikirnya, mengamalkan zikir, akan banyak mendengar yang tidak kedengaran oleh orang lain. Ya. Akan mendengar ini, mendengar suara ini, mendengar suara ini. Maka bukan hoak kalau guru kita mengatakan kursi ngomong begini, si kayu ini, si pintu ngomong begini. Itu karena semua berbicara. Seluruh alam ini berbicara, pohon, angin, semuanya berbicara. Kenapa kita ini belum bisa mendengar? Ya karena kita yang masih jauh. Belum istiqomah gampangnya. Kalau sudah istiqomah, kata pengasapan yang ditulis oleh Abah Jagat, akan mendengar.
yang tidak kedengaran oleh orang lain, tapi itu pun jangan didengar. Artinya apa? Yang kita lihat, yang sebelumnya tidak kita lihat, yang kita dengar, yang sebelumnya tidak kita dengar, ini cukup jadi catatan perjalanan saja. Ya. Cuma dari pengalaman saja, perjalanan menuju dan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah diceritain juga, saya ngeliat ini, nggak usah diceritain juga. Ya, itu adalah cukup sebagai catatan pribadi saja. Itu perjalanan ruhani. Ya, perjalanan menuju dan bersama dengan Allah. Inilah orang yang sudah istiqomah. Tapi untuk ke tingkat ini nggak mudah. Untuk bisa kita istiqomah dalam zikir ini nggak mudah. Butuh perjuangan, butuh jihad yang luar biasa. Maka guru kita menjelaskan, ada bagaimana sih caranya supaya kita bisa istiqomah. Ya, bisa menjaga istiqomah dalam bertarekat ini, dalam amaliyah guru mursyid ini. Istiqomah dalam zikirnya, istiqomah khatamannya, istiqomah manakibnya, dan amalia-amalia mursyid yang lain. Sholat-sholat sunnahnya, isyroknya, dan seterusnya, tahajud, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Ada tiga yang disampaikan kepada kita. Yang pertama, supaya kita bisa istiqomah dalam mengamalkan TKN ini, supaya terjaga, satu harus luruskan niat. Meluruskan niat semata-mata ilahi anta maksudi warido kamatubi. Hanya Allah yang kita tuju. Seseorang yang zikirnya hanya semata-mata ilahi anta maksudi, yakin dia akan istiqomah. Tidak akan terpengaruh apapun karena yang dituju adalah Allah. Ya. Tidak dipungkiri, ikhwan ini belajar zikir ini latar belakangnya macam-macam. Ada yang masih pamrih pangkat, ada yang pamrih harta, ada yang pamrih kedudukan, ada yang keluarganya kena narkoba dan sebagainya. Ya berangkat dari situ, berangkat dari masalah. Ya. Tetapi ketika kita masuk ke dalamnya, ketika mau melaksanakan zikir, jahar maupun khafi, kita mau melangkah, ya jahar, zikir, jahar, terutama zikir jahar, apalagi khafi, selalu diluruskan sebelum kita zikir ilahi anta maksudi warido kamat lebih antini mahabbat la ilaha illallah. Jadi sebelum kita la ilaha illallah diluruskan dulu. Mungkin sebelumnya masih kita belok-belok, masih ada pamrih, pangkat, kedudukan, harta kaya dan lain sebagainya. Tapi kita ketika kita masuk ke dalam zikir jahar ini, ya, karena dalam zikir ini diluruskan oleh guru. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya engkau yang akan tuju. Maksudnya apa? Biar kita istiqomah. Mengamalkan zikir ini biar kita istiqomah. Tidak terpengaruh oleh keadaan kondisi sosial. Tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi. Tidak ada hubungannya dengan kondisi kesehatan kita. Semua adalah ilahi anta maksudi. Maka kalau zikir ini kita amalkan tidak ilahi anta maksudi, yakin akan putus di tengah jalan. Seseorang yang belajar zikir, ditalkin, zikir, mengikut manakib, ikut zikir, karena pamrih pangkat umpamanya, pasti akan berhenti. Ya. Kalau dia pangkatnya naik, benar-benar dia mendapatkan yang dia inginkan, pangkatnya naik. Ya. Pasti setelah pangkatnya naik, biasanya zikirnya berhenti. Kenapa? Karena merasa tujuannya udah tercapai. Nah kalau dia nggak pangkatnya nggak naik-naik, ya ini yang disalahkan zikir ini zikir apaan? Udah bertahun-tahun kayak gini-gini aja, nggak manjur, nggak mujarab, nggak umpan dan lain sebagainya. Keluar juga dia. Dan begitu dengan tujuan-tujuan yang lain, pamrih kekayaan, pamrih harta, pamrih bisnis dan sebagainya.
Artinya apa? Orang akan bisa istiqomah, ikhwan akan bisa istiqomah mengawalkan zikir ini. Ketika ilahi anta maksudi. Kalau sudah ilahi anta maksudi, yakin. Ya, saya yang tuju, saya tuju pada Allah. Yang saya tuju adalah Allah. Masalah kaya, masalah miskin, terserah Allah. Saya zikir adalah karena ilahi anta maksudi. Masalah sehat, masalah sakit, terserah Allah. Saya ini zikir ilahi anta maksudi. Mau usaha maju atau mau usaha mandek, mau usaha jalan di tempat ini adalah terserah Allah. Saya zikir tidak ada hubungannya dengan itu. Hanya ilahi anta maksudi. Ini tip yang pertama. Biar kita istiqomah. Ya. Biar istiqomah. Jadi kalau ada ikhwan yang mengamukan zikir, kemudian ada yang bully, ada yang ngeledak. Loh, belajar zikir udah bertahun-tahun gitu-gitu aja. Usaha kayak gitu-gitu aja, ini kayak gitu. Belum tahu dia. Saya zikir ini bukan tujuan untuk itu. Saya ini zikir adalah ilahi anta maksudi. Kita bisa jawab. Tuh dia belajar zikir. Malah usahanya kendor. Nggak ada hubungannya dengan usaha saya. Tuh dia belajar zikir sakit-sakit mulu. Nggak ada hubungannya dengan kesehatan kesakitan. Dan sakit tidak ada. Saya zikir adalah ilahi anta maksudi. Nah. Kemudian yang kedua, supaya kita ini bisa istiqomah dalam mengamalkan amalia mursyid, tidak berhenti di tengah jalan, tidak ngambek, tidak mogok, tidak mental. Apa yang kedua? Harus rajin-rajin suhbah kepada guru mursyid. Harus sering-sering ketemu dengan abah. Sering disampaikan paling enggak kita 40 hari. Nah, jangan sampai lebih dari 40 hari kita enggak tetap muka dengan abah. Diusahakan. Kenapa? Ketika seseorang jauh dari guru, ini cahayanya akan meredup. Cahaya zikirnya akan meredup. Maka ketika murid ini sudah mulai meredup cahayanya, udah mulai malas, udah mulai sungkan, manakib, zikir, udah mulai kurang. Cepat-cepatlah kita datang kepada guru mursyid. Cepat-cepat kita suhbah sungkem kepada guru mursyid. Ya. Nanti malas itu akan hilang. Cahaya zikir yang tadinya lemah itu akan kembali kuat. Cahaya zikir yang tadinya yang udah mulai redup akan kembali terang. Secara otomatis ketika kita bertemu dengan guru mursyid. Ya. Maka ungkapan sufi, ar-ruhu karih. Ruh itu seperti angin. Angin itu kalau membawa bau busuk, akan tersebar bau busuk. Kalau membawa wangi, semua ruangan jadi wangi. Itu yang angin. Ruh juga begitu. Kalau ruh kita suka gabung dengan ruh-ruh mukodas, ruh-ruh suci. Terutama dengan guru mursyid kita. Kita yang tadinya ruhnya bau, jadi wangi. Kita yang ruhnya tadinya malas, jadi rajin. Kita yang ruhnya tadinya mati, bisa jadi hidup, kesedot. Kesedot, terobati oleh ruhnya. Ruh yuci adalah ruh daripada guru kita. Ya. Maka kita datang ke guru mursyid. Kita datang ke Pangersawah Sinasa. Biar nggak ngapain juga pasti berkahnya luar biasa. Kita datang ke Pangersawah, datang salaman, udah duduk diam di situ, nggak ngobrol, nggak apa, udah diam aja tawajuh di situ. Kecuali ditanya. Kalau ditanya jangan tawajuh. Tatap wajah guru. Kalau kita ditanya. Kalau nggak ditanya, kita tawajuh apa? Dengerin sabda-sabda beliau. Kita datang kepada guru, nggak ngapa-ngapain istilahnya. Cuma datang, salaman, duduk, bareng dengan guru mursyid. Yakin limpahan barokah karomah terlimpah kepada kita semua. Kenapa? Guru adalah sumber daripada cahaya. Guru adalah sumber keberkahan. Guru adalah sumber berkah dan karomah.
Ketika karomah barokah sumber ini, cahaya ini luber, tumpah, maka ada yang ada di sekitar guru kita itu yang akan kebagian, kecipratan, kesiram daripada barokah guru kita. Rahmat Allah turun kepada guru kita. Cuman kita ada di situ, kita kebagian. Ya. Inilah pentingnya suhbah kepada guru mursyid. Ini supaya apa? Supaya kita yang merasa sudah mulai rada malas, rada ini jauh. Segera segera suhbah kepada guru mursyid. Untuk bisa menjaga istiqomah kita, rajin-rajin suhbah kepada guru mursyid. Ya. Yang ketiga, supaya kita bisa istiqomah di dalam TKN ini, supaya kita terjaga, tidak terpental, tidak turun di tengah jalan, tidak ngambek, tidak apa. Kita rajin berkumpul dengan para ikhwan. Artinya sering-sering manakib. Sering-sering manakib. Ya. Ikhwan kalau nggak manakib jauh. Dan sekarang ini alhamdulillah. Manakib bukan saja di darat. Tapi juga ada manakib di laut. Manakib ada di udara. Ini sekarang kita lagi manakib udara. Angkatan udara. Ada manakib di darat. Angkatan darat. Manakib offline. Ini masih kita semua. Supaya apa? Supaya kita ini terjaga istiqomahnya. Ya. Ruang manakib yang disampaikan dalam MOI ini adalah luar biasa. Kita yang tidak bisa secara dohir, manakib secara ngumpul karena terbatasnya waktu, karena lain hal, ini bisa melalui MOI. Bisa habis subuh, bisa siang, bisa malam. Artinya apa? Ini luar biasa ruang ini. Ini untuk menjaga keistiqomahan kita. Orang kalau jarang ikhwan, kalau jarang manakib, udah pasti kudet, kurang update, nggak tahu informasi apa-apa. Nggak tahu maklumat apa, nggak tahu, nggak tahu apa-apa. Ya. Orang kalau nggak manakib, ikhwan yang nggak jarang manakib, ini nggak akan ketinggalan. Ya. Orang-orang udah pada nyampe mana, dia nyampe mana. Karena apa? Karena nggak mengikuti. Ada perubahan zikir, gerakan zikir, apa kan nggak tahu kalau dia tidak gabung manakib. Maka dengan sering-sering manakib kita akan terjaga. Ya. Tapi kalau kita udah jarang kumpul ikhwan, udah suhbah enggak, ngumpul ikhwan enggak, dengan berbagai alasan. Wah ikhwan, saya ngumpul ikhwan juga gini, gini, gini. Eh, jangan salah. Ya boleh jadi teman-teman kita masih ada kekurangan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, kekurangan itu kita perbaiki terus, kita terus berbenah. Ya. Terus berbenah sesuai dengan petunjuk guru kita. Kita bisa menyempurnakan diri. Ya. Sudah sesuaikah dengan petunjuk guru agung kita? Zikir kita udah sesuai belum? Gerakannya udah sesuai belum? Ini kalau nggak manakib, kalau nggak ngumpul ikhwan, nggak bisa. Akibatnya apa? Dia akan zikir dengan caranya sendiri. Oh, zikir dengan sendiri. Apalagi yang sekarang tidak punya guru mursyid. Amalannya diacak-acak, diacak adul, campur-campur. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah. Jadi kalau pengen istiqomah, kita rajin berkumpul dengan para manakib. Ya. Ini tiga ini kunci. Kunci supaya kita bisa istiqomah. Ya. Supaya kita bisa istiqomah di dalam perjalanan ini, supaya istiqomah. Luruskan niat, suhbah kepada guru agung. Dan sering-sering kumpul dengan ikhwan. Ini tiga hal ini tidak boleh ditinggalkan. Ya. Ini selalu terus dikencengin supaya kita semua istiqomah yang diharapkan oleh guru. Inilah riyadotun nafsi. Riyadoh kita ya ini zikir, hataman, manakib kata guru. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.